Kita beradab ini menjadi 128 bab, ya. Ayat yang beliau cantumkan yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada ibu bapanya. Yang dimaksud dengan husnan dengan makna kebaikan ini termasuk kepada amali namanya. Jadi ibadah bentuk dan caranya tidak ditentukan. Ibadah tapi bentuk dan caranya tidak ditentukan. Itu umumnya arti husnan. Nah, di ayat-ayat lain disebutnya bukan husnan, ihsanan. Seperti wabil walidaini ihsanan. Kenapa husnan? Begini ya. Kalau istri kita, ya, punya kita, tentu saja Allah tidak akan memberi pahala. Kita mengurus, menafkahi istri itu, Allah tidak akan memberi pahala. Kalau istri itu kita punya. Nah itu ya. Allah memberi pahala itu karena kita mengurus kepunyaan Allah. Allah lah yang memberi pahala. Kalau anak kita itu kita punya, Allah tidak akan memberi pahala. Kita mengurus anak kita. Kenapa? Ya itu urusan kita segalanya. Jadi Allah memberi pahala itu karena memang kepunyaan Allah. Nah, begitupun ibu bapak. Ibu bapak bukan punya anaknya. Seperti anak pun bukan punya ibu bapaknya. Nah, itu ada ketegasan di dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Kejadian manusia itu begini. Secara anatomi begini. Ujungnya apa? Ya. Sudah diterangkan begini prosesnya kejadian manusia itu. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Itu yang memisah. Siapapun yang lahir itu adalah makhluk lain kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan Allah. Itu ya. Nah, mengapa seorang anak diwajibkan oleh Allah melakukan husnan? Karena Allah mewajibkan, berarti amal itu melaksanakan perintah. Contoh seperti begini yang ya sering saya terangkan. Allah membuat manusia mustahil hidup tanpa makan minum, gitulah ringkasnya. Lalu kenapa Allah memerintah makan minum?
Padahal sudah diperintah pun makan minum itu tidak bisa dihindari, tidak bisa hidup tanpa makan minum, tidak bisa itu. Ya. Kenapa perintah? Nah, sekarang makan minum itu jadi ibadah karena ada perintah. Setiap perintah kan ada aturan. Mustahil ada perintah tanpa apa? Tanpa istilah sekarang itu ada juklak, apa lagi itu ya? Yuknis, ada pedoman kerja, ada apa, artinya terus diarahkan sampai betul-betul mendapat keputusan dan ketetapan bahwa pekerjaan ini benar sesuai dengan perintah pokok itu. Nah, Quran itu merupakan perintah pokok yang nanti ada juklak, yuknis dan sebagainya, sunnah Rasul. Karena itu sunnah pun wahyu, karena pelaksanaan dari perintah itu. Contohnya salat saja kan ini begini. Di dalam Quran juklak yuknis itu namanya bayan. Bayan itu artinya keterangan, penjelasan, rincian. Jadi bisa disebut bayan, bisa disebut tafsir, bisa disebut takwil. Itu ya. Karena apa? Secara pribadi Rasul tidak tahu bahwa makan dan minum itu diperintah, tidak tahu. Ya makan minum saja sebagai kebutuhan badan. Tapi sekarang setelah ada perintah, maka ada aturan, ada petunjuk, ada keterangan. Hukumnya jadi ibadah. Mustahil ada ibadah tanpa aturan. Mustahil itu. Yang tanpa aturan bukan ibadah. Karena itu arti ibadah itu artinya taat. Arti ibadah itu taat. Tidak taat tidak ibadah. Kenapa? Karena ada aturan. Itu. Secara umum disebut undang-undang. Nah, ini sebagai contoh saja. Secara nurani, umum sekarang disebut nurani, mustahil ada anak tidak menyayangi orang tua, nuraninya. Kecuali kalau sudah kemasukan setan itu lain. Sampai ada yang membunuh, ada yang apa, itu sudah di luar kemanusiaan yang sebenarnya insaniahnya itu sudah lepas. Sifat kemanusiaannya sudah lepas. Di luar yang namanya insaniah. Ya. Nah, insaniah ini mustahil tanpa ada rasa terima kasih, rasa sayang. Nah, ini diterangkan oleh Quran. Bagaimana prosesnya ini? Nah, itu tercantum di dalam surat Ar-Ra'd ya, yang sore itu. Surat Ar-Ra'd dari awal. Itu diterangkan. Begini. Proses manusia itu begini. Dan di dalam surat Al-Mu'minun begini. Jadi ada beberapa surat menerangkan maksud yang sama mengenai proses kejadian manusia. Sampai dikatakan di situ bahwa manusia yang di dalam rahim ibu itu segalanya disuplai. Dari plasenta, dan plasenta itu sebagai dapur disuplai dari seluruh gizi yang diterima oleh badan seorang ibu setelah limbahnya dibuang. Gizinya dikirimkan ke situ, ke plasenta. Nah, ini semua hasil dari kasab seorang ayah, terima oleh ibunya.
Wal ibunya dimasak sampai menjadi gizi, disuplaikan ke plasenta disuplaikan ke janin namanya. Nah, iya kan usut janin di bahasa Arab itu tidak ada kebutuhan. Janin mah kebutuhan. Teman dikirim we. Tidak ada keinginan lah, bukan kebutuhan. Tidak ada keinginan, tidak ada kegembiraan, tidak apa. Nah, prosesnya minggu demi minggu selama 96 minggu, 36 minggu. Kurang lebih itu biasanya ya sehari 2 hari itu biasa. Kecuali ada kelainan. Nah, dalam proses ini maka si makanan itu diatur minggu pertama ya makanan, minggu kedua ya, minggu ketiga ya, sampai dengan minggu-minggu akhir makan itu berbeda. Suplai konsum itu berbeda. Ya. Nah, sejak lahir pun begitu masak, begitu ditutup. Tidak ada suplai lagi. Maka mulailah terasa harus keluar. Merasakan dia harus keluar. Nah, ketetapan harus keluar ini oleh Rasulullah SAW, detiknya pun Allah menentukan kapan dia keluar, kapan suplai itu ditutup. Begitu ya. Ini kalau keluar sudah dapur ini tidak berfungsi, plasenta itu tidak ada kaitan sama dapur itu. Nah, di India mah dibeli itu deh, dipakai bahan kosmetik itu apa, plasenta itu dipakai bahan kosmetik itu. Entah bagaimana lah cara pengolahannya, saya nggak tahu, hanya beritanya begitu. Nah, setelah keluar itu diberi jangka waktu seminggu. Tidak diberi makanan pun bisa, tidak apa-apa. Lantaran di bahanan semingguan, dina tari ari-arina deh. Kapan tuh dipotong 10 jati, potong, bengket, itu semingguan deh. Kayak kalau habis kering dia putus. Semingguan cukup. Nah, begitu dia keluar, begitu dia harus bernapas. Ciri bernapas nangis. Nah, ini dulu kalau jadi paraji di mana oroknya lahir digebrak, maksudnya sina ceri gitu maksudnya mah. Disebutnya naon lah dinayakan, wah gitu lah, digebrak. Saya bilang nangis berarti bagus ini. Artinya napas mulai berfungsi karena sudah tidak dikirim lagi napas. Pinter tanya, kolot bahala. Biar nangis dia. Dengan nangis itu maka jantung mulai paru-paru mulai menerima udara dari luar. Dengan menerima udara dari luar, maka mulailah saraf-saraf usus ini menuntut. Gitu. Itu kan susu bayi saja kan ada. Susu saja yang dijual itu kan susu umur sekian. Artinya si badan itu tidak langsung menerima yang keras-keras, dari mulai yang lemes dulu terus gitulah. Seperti masa orok di papan sate mati dia itu. Kenapa? Karena belum kuat. Tapi lamun geus kolot eta mah naon wae di dahar serba kuat itu ya. Tarasi wae gini. Tarasi bau ini. Aduh. Ya itu sudah kuat ya. Karena itu di saat usus itu tidak kuat, misalnya agak sedikit baret ya. Baret kenaon? Sedikit bengkak saja gitu. Itu kan sudah mulai tidak kuat mendapat yang keras-keras. Kalau sudah kambuh, malahan pepaya saja harus disaring.
Itu ya. Nah, ternyata hal-hal yang begini Quran kan nerangkeun. 15 abad yang lalu begini kejadian manusia itu, ya. Nah, manusia ini setelah mulai akil balik, namanya akil balik, mulailah muncul rasa terima kasihnya. Tidak diperintah pun ada secara insannya untuk berterima kasih dan menyayangi ibu bapaknya. Tapi kenapa Allah wawaswaina? Nah, ini yang sering dibicarakan Al-Bukhari. Tidak diperintah pun secara insannya mustahil manusia tidak menyayangi ibu bapaknya, mustahil. Karena itu setiap yang lahir ku Allah disarupakeun jeung indung bapaknya. Nah, penyerupaan ini untuk menjadi dasar kesayangan. Nah, ada seorang istri bertanya kepada Nabi, ini yang kita kagumi ya. Pertanyaannya agak susah nih. Jadi sambil menutup muka begini dan minta maaf kepada Nabi kalau dianggap ini tidak sopan, tapi ini secara ilmu saya berani bertanya, gitulah ringkas nama. Atas talimul mar'atu, ya Rasulullah, perempuan pun suka mimpi seperti laki-laki. Itu pertanyaan Ummu Salamah. Ini kan tidak sederhana ini. Kenapa? Sampai muncul pertanyaan itu kan tidak sederhana secara anatominya. Nabi menjawab, alaysa yushbihur rajulu waladu abahu atau ummahu. Bukankah anak yang lahir itu menyerupai ayahnya atau menyerupai ibunya? Itu jawaban Nabi. Artinya di saat terjadi mana yang lebih dominan. Kalau ayah ya bakal lebih serupa dengan ayah. Kalau yang lebih dominan ibu itu lebih menyerupai ibunya. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi dan diakui oleh para ahli ilmu. Ternyata Quran menerangkan bahwa penyerupaan anak kepada ibu bapak itu menjadi dasar untuk tidak ragu melaksanakan wawasswainal insana biwalidayhi husnan. Husnannya ini ya. Satu. Tetapi nah ini menyangkut masalah akidahnya. Wa in jahadaka litusyrika bi, seperti dalam surat Luqman. Ini yang sama maksudnya. Tetapi jika mereka berdua menarik, mempengaruhi, mendorongmu supaya engkau anak menyekutukan kepadaku, kata Allah, sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, fala tutihuma, jangan engkau menaatinya. Titik. Tidak. Jadi ada batas. Jadi melaksanakan wabil walidaini husnan ini ada batas. Karena itu saya tadi memulai ini ubudiyah tapi di bidang keduniaan. Yang menyangkut akidah ada batas. Yang ketiga, ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembalimu, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan membuka hari-hari isi umurmu apa yang telah kamu lakukan. Jadi nanti dengan ini di akhirat ibu bapak lain, anak lain,
masing-masing dari segi tanggung jawab itu sendiri. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "I'mali ya Fatimah, beramal kau Fatimah, fa inni lan ughniya anki minallahi syai'an, sebab aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah walaupun sedikit. Padahal aku ini ayahmu. Padahal engkau itu anakku. Tapi di saat itu masing-masing punya tanggung jawab." Nah, ini perbedaan yang sangat jauh dengan penebusan dosa. Ya, apalagi meninggalkan salat Jumaah lantaran bertanggung jawab kewajengan. Wah, itu pertama guys ayat pengaruh kanasranian gitu ya. Nah, untuk ayat ini Al-Bukhari mencantumkan, saya hitung ini mencantumkan ada 8 bab dari ke 100 berapa? Ke 128 bab ini didahulukan yang 8 bab mengenai wabil walidaini husnan. Itu ya. Bab pertama sudah kita bicarakan sampai dengan babul birri wasilah. 2, ahaqqun nas bi husnis suhbah. Yang ketiga sampai dengan jihad pun, berjihad pun Nabi bertanya, sudahkah kau minta izin kepada ibu bapakmu? Yang bab keempat, seorang haram memaki seseorang dengan menyebut orang tuanya. Memarahi seseorang dengan menyebut-nyebut kejelekan atau menegatifkan orang tuanya. Tidak boleh. Nah, sekarang bab yang kelima ini kita tarjamah saja karena di dalamnya ada beberapa hal. Ternyata ini munfarijah. Munfarijah itu artinya setiap manusia tak ubahnya seperti sedang berjalan di suatu jalan lah, dari segi hidupnya. Tapi dari segi pendeknya seperti yang sedang melintas, itu dari segi pendeknya. Tapi dari segi hidupnya itu seperti sedang melintas. Selama ia melintas, mustahil tanpa ada gangguan. Mungkin tersantuk, mungkin sampai jatuh. Pada saat jatuh pun kadang-kadang tertimpa juga hal-hal yang lebih berat. Dan tidak semua yang menimpa diri kita itu bisa dihadapi dengan kecerdasan pikiran, gak bisa. Tidak juga dengan kemampuan tenaga ataupun benda. Tapi di sini ada munfarijahnya, yaitu jalan keluar yang Allah buka, tetapi mesti ada yang dijadikan wasilah namanya. Jadi bukan Allahumma sholli sholawatan karimah terus dibaca beratus kali,
meminta kepada Nabi supaya Nabi itu membuka berbagai macam kesulitan menjadi kemudahan. Nabi Naisdaya yang meninggal sudah tuin qata amaluhu masih diminta. Nah, ini kan bertabrakan dengan hadis Nabi itu ya. Nah, ini kisah yang menjadi wasilah yang membuka jalan keluar dari apa yang dirasa berat oleh manusia dan tidak mungkin diselesaikan dengan kecerdasan, dengan kekayaan, dengan pengaruh, tidak bisa. Nah, hadisnya panjang. Mungkin di dalam kitab lain atau riwayat lain ada sedikit beda redaksi, tapi ini saya melihat yang paling akurat. Yang oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam menafsirkan ayat yang tadi. Ayat wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Dengan bab, nah ini yang saya pelajari ini. Babu ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab ijabah doa orang yang berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Kenapa? Karena ibu bapak bukan kita punya. Apabila kita melaksanakan itu, hukumnya jadi ibadah. Dan Allah lah yang memberi pahala. Pahala yang nyata ini, yang sedang kita akan baca ini. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Maryam, ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Ismail bin Maryam bin Uqbah, ia mengatakan akhbaroni Nafi'un telah mengabarkan kepadaku Nafi' an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada kedua orang itu, yaitu Ibnu Umar dan Umarnya. Ibnu Umar itu Abdullah namanya, anak. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW bersabda begini, bainama salah satu nafarin yatama syauna akhadhahumul matoru. Tatkala 3 orang yang sedang berjalan, kemudian turunlah hujan lebat. Pamalu ila gharin fil jabal, kemudian mereka terpeleset jatuh ke sebuah gua di gunung itu. Panhattat ala fami ghorihim sakhratun minal jabal, kemudian menutuplah pada mulut gua itu sebuah batu besar yang menggelinding dari atas gunung. Fa'at bakot alaihim, kemudian batu itu menutup mereka. Faqala ba'duhum li ba'din, ini sebelumnya ada syarah dulu. Tentu saja kan keadaan jadi gelap. Pada situasi gelap seperti itu kan pikiran jadi lain. Tentu ada usaha-usaha paling tidak ingin kembali jelas kalau ada cahaya. Nah, itu yang paling diharapkan tuh yang pertama, ingin ada cahaya.
Karena dalam situasi gelap tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Satu, itu adalah syarahnya. Faqala ba'duhum li ba'din, kemudian ketiga orang itu berbicara begini. Jadi yang seorang bicara kepada yang dua, unduru a'malan amiltumuha lillah, ingat-ingatlah amal apa saja yang engkau telah mengamalkannya lillahi, betul-betul karena Allah, sholihatan, yang ikhlas dan bersih. Ingat-ingat amal-amal yang betul-betul lillahi sholihatan. Nah, ini yang namanya tauhid itu. Fad'ullaha biha, jadikanlah itu bekal doamu kepada Allah dengan amal yang lillahi sholihatan itu. Sigen rada hese itu. Kokore rada manik moal gitu. Mudah-mudahan la'allahu yaprujuha, mudah-mudahan dengan amal itu Allah akan membuka jalan keluarnya. Membuka apa? Dengan membuka batu berarti membuka kesulitan yang sedang mereka alami di dalam gua itu. Faqala ahaduhum, begini, yang seorang dari mereka berkata, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabironi. Nah ini yang oleh Al-Bukhari, kata-kata ini dicantumkan untuk bab ijabatu doa man barro walidayhi. Kata-kata yang ini, kata yang seorang, ya Allah, sesungguhnya aku masih punya dua ibu bapak yang sudah sangat tua. Syaikhani kabironi, sudah sangat tua bangka lah. Artinya sudah tidak apa? Ya, bertua bangka itu apa? Hah? Tua. Hah? Tua bangka. Memang betul ya, ada bahasa, ada dalam bahasa Indonesia tua bangka ada, tua renta ada. Sudah sangat tua. Ya. Wali sobiyatun sigorun kuntu ar'a alaihim, aku punya beberapa anak yang masih kecil yang aku menggembala kambing orang lain untuk mengurus hidup mereka, anak-anak. Fa idza ruhtu alaihim fahalabtu badatu biwalidayya asqihima qabla waladi. Kalau aku kembali pulang kepada anak-anak yang di rumah itu, aku bawa susu, tetapi aku mulai meminum susu itu oleh kedua orang tuaku sebelum aku memberikan susu itu kepada anakku. Nah, ini yang disebut man barro walidayhi itu. Wa innahu na'a bi asyajaru fama ataitu hatta amsaitu,
Dan setelah jauh hari, hampir menjelang sore, hampir menjelang habis hari, fawajadtuhuma qad nama, aku kembali ke rumah itu, wajadtuhuma qad nama, ternyata kedua orang tuaku itu sudah tidur pulas. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, fajitu bil hilab, fakuntu inda ru'usihima, sebagaimana biasa aku sediakan susu itu, kemudian aku duduk di sebelah kepala kedua orang tuaku itu. Akrohu an ukidohuma min naumihima, begitu apiknya agar aku tidak mengganggu kepulasan tidur mereka. Hati-hati sekali. Wa akrohu an abda'a bis sabiyati qoblahuma, dan aku tetap tidak mau memulai minum susu itu dengan anak-anak sebelum kedua orang tuaku itu. Was-sabiyatu yatadaqawuna inda qadamaya, anak-anak sampai sudah pulas di sebelah kedua kakiku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajru, terus pada keadaan seperti itu sampai hampir menjelang fajar. Titik. Itulah yang lillahi sholihatan itu. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigo awajhika, jika engkau mengetahui sesungguhnya aku melakukan demikian itu betul-betul mengharap keridhoanmu, fafruj lana purjatan naro minhas sama, bukakanlah bagi kami suatu pembukaan yang dengan itu kami bisa melihat langit. Ini yang diharapkan itu, minta terang kembali, karena dalam keadaan begitu gelap. Fafarajallahu lahum purjatan, kemudian Allah membuka bagi mereka suatu pembukaan, hatta yarawna minhas sama, sampai mereka bisa melihat langit. Jadi amal yang begitu hebat, tenaganya cuma seperti itu. Artinya mereka masih belum bisa keluar, baru bisa melihat langit. Amal begini hebat. Wa qala tsani, yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin uhibbuha, ya Allah, sesungguhnya aku punya anak perempuan paman, ada anak perempuan paman, uhibbuha, yang aku mencintainya, ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa'a, tak ubahnya seperti seseorang laki-laki mencintai perempuan. Fatolabtu ilaiha nafsaha, kemudian aku minta dirinya. Ini sudah bisa paham ya. Aku minta dirinya, Pak Abad. Ia menolak. Hatta atiyaha bimi'ati dinarin, sampai aku memberikan 100 dinar. Bimi'ati dinarin,
Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinarin. Kemudian aku berusaha sampai dapat mengumpulkan 100 dinar itu. Falaqitaha biha, kemudian aku menemuinya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat, tatkala hal itu mau dilakukan, qalat, istri itu mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wala tattahil khotima illa bihaqqihi, jangan cincin itu dibuka kecuali dengan haknya. Ini sudah bahasa diplomatis sekali, ya. Faqumtu anha, kemudian aku berdiri dan tidak jadi melakukannya dengan kata-kata seperti itu. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui anni qad fa'altu dzalika, bahwa aku sudah melakukan hal itu ibtigha wajhika, benar-benar mengharap keridhoanmu, fajfud lana minha, semoga terbukalah bagi kami dari gua itu. Ini yang kedua. Paparojalahum purjatan, kemudian Allah membukanya dengan suatu kebukaan. Jadi sudah 2 kali bergeser. Artinya cuaca semakin jelas, matahari semakin kelihatan terbuka luas, tapi belum bisa keluar. 2 nih. Wa qala akharu, yang ketiga mengatakan, ini ada pembahasan mengenai masalah sosial, pembahasan mengenai ekonomi, yaitu jasa-jasa, langkah-langkah sampai seorang itu terpikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk keperluan hidupnya. Antara lain begini, ini sebelum saya baca ya. Ada ungkapan begini. Jadi sebenarnya tidak ada yang malas. Tidak ada. Allah sudah membekali semangat hidup ini, sudah dibekalkan. Jadi tidak ada yang malas. Yang ada itu adalah tidak terpikir bahwa itu harus dilakukan. Nah ini kira-kira bagaimana ini ya. Jadi dia bukan malas, tapi tidak terpikir bahwa itu harus dilakukan. Misalnya ini ada sampah-sampah bekas makanan misalnya. Anak-anak, untuk anak-anak itu kan ya dianggap wajar, tapi oleh ibu bapaknya itu sampah dan harus dibuang. Waktu si anak disuruh membuang sampah itu, tidak akan terpikir bahwa itu kebersihan, hanya baru melaksanakan perintah ibunya atau perintah ayahnya. Tapi bagi orang yang sudah bisa berpikir, sebetulnya tidak usah ada perintah itu. Nah, ini mengkonsentrasikan pikiran manusia sampai bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, ini membuka jalannya bagaimana. Nah, ini nanti yang ketiganya. Ya. Pernah Pak Wali Kota almarhum Pak Wahyu ngobrol-ngobrol di rumahnya di Pak Wali Kota, bagaimana caranya supaya Bandung bersih.
Cek Ustaz kumaha? Saya menjawab, tidak susah. Loh, susah kumaha? Bagaimana mengkondisikan Bandung supaya rakyat Bandung merasa tidak pantas membuang sampah di mana saja? Saya senang. Tuh, babari mah ku abdi we cenah. Teu kada ku wali kota, babari ku abdi we. Ya, bagaimana mengkondisikan rakyat Bandung supaya menyadarkan untuk tidak membuang sampah di mana saja. Itu kan bukan masalah enteng. Kira-kira cenah naon tah anu bisa mereka tuduh aya cenah. Tulis sing di mana-mana anazofatu minal iman. Kauji sing kaimananana. Ku kitu oge kauji kaimananana. Gitu ya. Nah, ini kita baca ya yang ketiga ini. Wa qala al-akharu, yang ketiga mengatakan, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bipiroki uruzin. Aku mempekerjakan seseorang dengan upah hasil dari tanaman yang ditanamkan itu, ya. Jadi tidak diberi berupa dinar atau dirham. Falamma qada amalahu qala, tatkala selesai tugasnya sebagai pegawai gitulah, ya. A'tini haqqi, Tuhan, berikanlah hakku dari pekerjaan ini. Fa'aradtu alaihi haqqahu, kemudian aku tunjukkan kepadanya hak dia. Fatarokahu warogiba anhu, tapi dia meninggalkan pekerjaan itu dan meninggalkan sebagian dari haknya yang tidak dia ambil. Meninggalkan haknya sebagian yang tidak dia ambil. Tapi orang yang mempekerjakan itu juga merasa bahwa ini bukan haknya, tapi hak dia yang tidak diambil itu. Falam azal ajruhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iha, maka terus menerus dari hasil kerja tanaman si buruh itu sebagai haknya aku tanamkan saja. Nah, ini jasa ekonominya di sini. Aku tanamkan saja. Sampai dengan jadi seekor sapi juga pengembalanya. Dari sekedar bagian yang hak dia kemudian aku tanamkan. Jadi membuka pintu-pintu sosial untuk seorang dari sini kan jadi bisa membiayai pendidikan anaknya, bisa berbuat baik kepada ibu bapaknya secara material, bisa menolong tetangganya dan lain sebagainya, yang nanti masuk kepada silaturahmi itu. Dan inilah yang oleh Al-Bukhari dimasukkan keutamaan silaturahmi di bidang amaliyah. Kemudian Faja'ani, orang itu datang kembali kepadaku, wa qala, dan ia berkata, ittaqillah wa la tadlimuni wa atini haqqi. Takwalah engkau kepada Allah, jangan mendolim diriku, dan berikanlah kepadaku hakku kalau memang di sini masih ada. Jadi kembali untuk mengambil.
yang tadinya tidak diambil. Fakultu, aku mengatakan kepada orang itu, idhab ila tilkal baqar. Perhatikan seekor sapi itu. Wa ru'iyaha, dan penggembalanya. Faqala, orang itu mengatakan, ittaqillah. Loh, takutlah engkau kepada Allah, wala tahza' bi. Kenapa aku diperolok-olokkan? Karena sapi dan penggembala itu bukan aku punya. Nah gitu ya. Kenapa aku datang sekarang malah diolok-olok? Dengan ditunjukkan bahwa itu sapi dan penggembalanya itu punyamu. Iraha boga eta. Gitu ya. Fakultu inilah ahza'u bika. Bukan. Aku tidak berolok-olok. Fakhudtil kalbaqara wa ru'iyaha. Ambillah sapi dan penggembalanya sekarang, karena itu sudah menjadi hakmu dengan usaha-usahaku. Fakhadhahu fantolako. Kemudian dia membawa sapi itu dengan penggembalanya. Jadi punya sapi juga dengan penggembalanya yang asalnya tidak punya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'atu dzalika ibtigha wajhika. Jika engkau tahu, maksudnya engkau maha tahu, apabila amalku itu betul-betul mengharap keriduanmu, fajrud ma baqiya. Semoga engkau buka sesisanya dari keterbukaan batu ini. Fafarajallahu anhum. Kemudian Allah membuka batu itu dan mereka keluar. Bukan sekedar dapat melihat cahaya matahari atau melihat langit, tetapi selamat daripada begitu menjadi beban selama berada di dalam gua yang tertutup batu itu. Nah, ini umumnya kisah-kisah yang sering diterangkan secara ringkas. Nah, Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dengan bab ijabatu du'ai man barra walidayhi. Ijabah doa orang yang betul-betul melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Nah, ini masih dalam bab ayat 6, bab tadi berapa ya? Imam Bukhari menafsirkan ayat ini didahului dengan 8 bab khusus mengenai anak terhadap ibu bapanya. 8 bab. Ini yang lepas itu pendahuluan, seolah-olah bab pendahuluan untuk menafsirkan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab ke-1 albirri wassilah. Yang bagaimana yang dimaksud dengan silaturahmi itu? Nah, ini ya luasnya pembahasan Al-Bukhari. Jadi yang dimaksud silaturahmi kepada ibu bapak itu bukan nganyang, bukan ketemu, tapi justru malah dicantumkan hadis seperti yang kita baca pada bab kelima. Malah menjadi bekal untuk melakukan tawassul. Nah, dalam kitab lain disebut tawassul bil amal. Bukan tawassul Allahumma sholli, bukan itu. Tawassul
dengan amal yang pernah dilakukan, tetapi mesti lillahi sholihatan. Aduh, rada berat. Aduh, teu enteng boga amal. Tidak enteng punya amal sampai bisa dipakai tawasul. Di saat mendapat sesuatu kesulitan yang kita sendiri merasa aduh berat. Nah, ini ada cara lain. Misalnya ada beban seorang ibu bapak dengan anaknya. Ini kan tidak bisa dengan tenaga kasar ini. Tidak bisa dengan apa ya? Harus dengan apa ini? Dikapulisikeun piraku. Dipukuli, aduh. Nah, itu kan kadang-kadang beban ini berat. Beban anak mungkin juga yang menjadi beban ibu bapaknya dalam hal-hal tertentu. Mungkin beban tetangga, mungkin beban majikan, mungkin beban bawahan. Karena seringkali masalah itu muncul sesuatu yang tidak terkirakan, tapi jadi beban yang berat. Gimana ini mengatasinya? Maka Allah sudah Maha tahu bahwa kita paling tidak, kalaupun tidak punya ketiga-tiganya, kita punya salah satu saja sudah bisa melihat langit. Punya satu saja di antara yang tiga, dari situasi yang sangat gelap sudah bisa melihat langit. Tapi tidak bisa diharap bisa keluar kalau tidak punya tiga-tiganya. Itu kan tiga kan. Satu, masalah birrul walidain, itulah. Dua, masalah kalaupun tidak bisa menghapus, jangan menambah yang ada. Apa? Yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul, kalaupun kita tidak bisa menghapus, jangan menambah yang ada. Paling tidak kita tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Nah, tapi eta teh untuk dijadikan tawasul mah lemah pisan. Tanagana gitulah. Nah, kalaupun tidak bisa, yang ketiga ini tentu berusaha, nanti ada nyambung kepada kalimat bersodakohlah untuk bekal itu walau bi kalimatin thayyibah. Kalaupun hanya dengan kata-kata, tapi kata-kata yang thayyibah. Bila orang mendengar kata-kata itu tidak tersimpulkan kecuali kebaikan. Itu kalimat thayyibah. Ya mudah-mudahan orang boga tiluanan juga hiji walidain, dua tidak menambah jumlah maksiat kalaupun tidak bisa menghapus. Ini beratnya pemimpin dari lebah dia ya. Biasanya cenah kita di Indonesia mah kalau muncul masalah-masalah berat dimunculkan yang lebih supaya itu dilupakan. Aduh, kelakuan juga gitu. Biasanya di Indonesia mah kalau muncul masalah berat biasanya dimunculkan yang lebih untuk jadi perhatian supaya itu tidak diperhatikan. Munculin ya gitu. Muncul ya. Itu sama dengan menyulut api dalam sekam. Pada akhirnya nanti akan ya mau tidak mau harus terbuka. Nah, di dalam Islam haram kan gitu. Nah, bab yang ke-6 sudah sampai mengatakan saja kan tidak boleh. 8 bab. Kemudian bab yang barusan kita baca itu bab ke berapa tadi? Salah.
bab kelima. Nanti nyambung kepada bab keenam, babun uququl walidain minal kabair. Mencaci ibu bapak itu termasuk dosa besar, walaupun sampai kepada hal-hal yang kita merasa pantas mencaci. Nanti sampai ada hadis mengatakan, begitu mau kita ucapkan cacian itu, subhanallah, udah jadi itu, jadi bekal amal wasilah. Bukan mengucapkan, tapi tidak jadi mengucapkan. Mengapa? Nah ini ya. Misalnya dari ibu bapak itu ada sesuatu yang kita merasa pantas kalau kita mencaci. Tapi ingat bahwa itu ibu bapak. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita mengucapkan kata-kata itu. Itu termasuk amalan solihan lillahi solihatan. Dengan tidak jadi mengucapkan itu. Sangka iya hadisnya aja. Depok, aduh, subhanallah, terus, sudah hebat. Jadi malah bukan itu saja. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, sepantasnya orang itu juga mengerjakan. Karena ini kepentingan dia juga. Kita kerjakan saja. Tapi dia itu malah nggak ada perhatian. Waktu kita mau mengatakan, biar aja amal masing-masing. Tapi sudah, ya jadi kita tidak mendapatkan sesuatu yang mengundang masalah. Itu pun sudah kalimatan thayyibah. Jadi yang dimaksud kalimatan thayyibah itu bukan mengucapkan, tidak mengucapkan pun itu sudah kalimatan thayyibah. Bila akibatnya memang mengundang masalah yang tidak bermanfaat. Nah ini nanti masuk kepada bab 6, lalu bab 7, panjang sekali masalah nanti, tuh sampai 6 halaman. Bab 8 sampai dengan bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya yang musyrik. Apa yang mesti dilakukan? Nah, ini nanti sebagai tafsir dari kata-kata ayat tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jadi Al-Bukhari menafsirkan ayat ini dengan bab-bab dan hadis-hadis 1, dari ayat yang tadi kita baca. Itu ya. Alhamdulillah. Iya. Aisyah.